Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan presentasi yang berjudul Bisnis Model Kanvas, mata kuliah digital inovatif entrepreneurship, dosen Rati Anggoro Wilis, SEMF. Model bisnis. Bisnis model atau model bisnis adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan perencanaan bisnis. Dengan memiliki bisnis model yang tersusun dan sesuai dengan target perusahaan, maka perusahaan akan lebih mudah dalam meriset pasar dan melihat peluang lebih baik. BMC atau Business Model Canvas. Bisnis model kanvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. BMC membantu pemilik usaha untuk menyortir jenis bisnis dan kemana arah bisnis akan berjalan. Model bisnis kanvas berisi patokan tentang bisnis yang nantinya bisa Anda kembangkan saat bisnis mulai berjalan. Pencipta Alexander Osterwalder, seorang entrepreneur asal Swiss tahun 2005. Digunakan untuk mengembangkan bisnis model baru dan juga dapat mendokumentasikan bisnis yang sudah ada. Tujuannya untuk analisa kekuatan dan kekurangan dalam bisnis. Fungsi BMC yaitu untuk mempermudah dalam menyusun strategi untuk meningkatkan bisnis, lebih memahami target pasar yang akan dituju, meningkatkan fitur dari produk yang akan ditawarkan sehingga dapat menjawab kebutuhan pasar, dan memahami pesaing pasar dan melihat apa kekurangan mereka yang bisa menguntungkan bisnis Anda. Elemen model bisnis yaitu customer relationship, distributor channel, customer, value propositions, value model, cost structure, partner network, dan core capabilities. Customer segments atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan dua produk untuk memenuhi kebutuhan dua segmen pelanggan yang berbeda. Atau ada dua stasiun televisi yang menyajikan dua acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Pada blog ini, Anda harus bisa menjawab beberapa hal mengenai pelanggan Anda seperti customer jobs, customer gain, dan customer pain. Dua, value propositions atau proposisi nilai konsumen. Elemen yang dimaksud pada bisnis model kanvas adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa-apa sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Untuk lebih detailnya, di bawah ini adalah beberapa pertanyaan dalam value proposition yang harus Anda jawab dan bisa menjadi isi dalam business plan. 1. Produk dan service. 2. Pain reliever. 3. Gain creators. 3. Channels atau saluran. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan sampai ke desa. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value propositions kepada customer segment. Yang keempat, itu revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue streams merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen bisnis model kanvas atau BMC ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kelima yaitu key research atau sumber daya. Key research adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model kanvas.
Customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas di mana perusahaan menjadi ikatan dengan pelanggannya. Karena karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga pelaku bisnis harus memahami bagaimana mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Perlu pengawasan yang ketat dan insentif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan. Yang ketujuh yaitu key activities, aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai, poin di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis penting yang harus Anda lakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas ini berfungsi. Key activities biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Selanjutnya, partnership atau kerjasama. Elemen bisnis model kanvas ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis Anda. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kebijakan, misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko dan ketidakpastian, juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. Yang kesembilan, cost structure atau struktur biaya. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang lain. Mengelola bisnis secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan dan pembukuan yang tepat. Selanjutnya yaitu studi kasus bisnis model kanvas pada PT Honda Prospek Motor. Berikut bagian bisnis model kanvas PT Honda Prospek Motor. Soichiro Honda adalah seorang industrialis Jepang yang dilahirkan di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang. Honda menghabiskan masa kecilnya membantu ayahnya dalam bisnis reparasi sepeda. Pada saat 15 tahun, tanpa pendidikan formal, Honda pindah ke Tokyo untuk mencari kerja. Dia bekerja magang di sebuah bengkel pada 1922 dan setelah mempertimbangkan pekerjaannya, ia tetap bekerja di sana selama 6 tahun lagi sebelum kembali ke kampung halamannya untuk memulai usaha reparasi mobilnya pada 1928 dalam usia 22 tahun. Pada 1948, Honda memulai produksi sepeda motor sebagai presiden Honda Corporation. Honda mengubah perusahaan tersebut menjadi sebuah perusahaan multinasional berharga miliaran yang memproduksi sepeda motor terlaris di dunia. Customer segment. PT Honda Prospect Motor dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi mobil untuk kalangan menengah ke bawah maupun atas dengan klasifikasi harga yang berbeda dan spesifikasi yang ditawarkan. Hal tersebut menyenangkan bagi pelanggan karena selain yang disebutkan di atas, pelanggan juga bisa memilih model dengan berbagai. Hal tersebut menyenangkan bagi pelanggan karena selain yang disebutkan di atas, pelanggan bisa memilih mobil dengan berbagai model dan warna yang ditawarkan. Value proposition. Di tengah era kendaraan-kendaraan listrik yang kian masif, Honda pamer inovasi baru di bidang produksi kendaraan modern. Honda mengklaim inovasi menggunakan teknologi virtual reality atau VR dan realitas campuran dapat mempermudah desainer merancang mobil listrik. Sebelumnya, teknologi VR telah dimanfaatkan untuk merancang desain Honda Pilot Trail Sport dan Ford EV. Desainer Honda memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengevaluasi bahan, warna, dan memvisualisasikan keseluruhan trim, channel, atau saluran.
Peran utama PT Honda Prospect Motor adalah distributor resmi sebanyak 55 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, PT Honda Prospect Motor juga berinvestasi melalui media cheat. Selain itu, PT Honda Prospect Motor juga berinvestasi melalui periklanan dalam media maupun digital di berbagai platform dan mendapat testimoni dari mulut ke mulut sehingga membuat orang memutuskan membeli produk-produk yang dimiliki Honda. Revenue stream atau sumber pendapatan. Model bisnis PT Honda Prospect Motor didasarkan pada penjualan unit dan spare part mobil. Aliran pendapatan terbanyak adalah berasal dari penjualan unit mobil Honda karena mampu terjual hingga puluhan ribu unit setiap tahunnya. Setiap media cetak dan platform digital, sumber daya utama PT Honda Prospect Motor sebagian besar adalah sumber daya manusia dan digital. Di antaranya adalah pada para pekerja di perusahaan, marketing, pengembangan konten di sosial media, dan dealer resmi. Customer relationship. Hubungan pelanggan PT Honda Prospect Motor dibangun atas kepercayaan dan kepuasan pelanggan atas produk yang ditawarkan. Selain itu, tersedia juga Honda Customer Care yang dapat dihubungi di hari kerja tanpa biaya tagihan telepon apabila terdapat masalah maupun keluhan pelanggan, sehingga masalah bisa terselesaikan dengan baik. Selain itu, terdapat layanan home service bagi pelanggan yang ingin melakukan servis tanpa keluar rumah. Key activities. PT Honda Prospect Motor menawarkan pengalaman berkendara yang nyaman dan menyenangkan dengan berbagai fitur yang ditawarkan. PT Honda Prospect Motor selalu berinovasi dan menambah jumlah PT Honda Prospect Motor selalu berinovasi dan menambah jumlah pekerja agar kebutuhan pelanggan selalu dapat terpenuhi dengan baik. Key partnership atau kerjasama. Key partnership. PT Honda Prospect Motor atau HPM menjalin Key partnership. PT Honda Prospect Motor atau HPM menjalin yang ke-8 yaitu Key partnership. PT Honda Prospect Motor atau HPM menjalin kerjasama dengan Pertamina Patraniaga dan Pertamina New Renewable. Yang ke-8 yaitu Key Partnership. PT Honda Prospect Motor atau HPM menjalin kerjasama dengan Pertamina Patraniaga dan Pertamina New Renewable Energy untuk menjalankan riset penggunaan mobil listrik untuk kegiatan niaga di perkotaan. Universitas UI atau Universitas Indonesia atau UI jalin kerjasama dengan PT Honda Prospect Motor atau HPM guna ciptakan ekosistem kampus yang ramah lingkungan, hijau, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kerjasama ini, pada Senin di Balai Sidang UI Kampus Depok, UI dan PT HPM melakukan prosesi serah terima produk Honda yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian di UI. Pada acara tersebut, UI menerima 1 unit EV charging station yang digunakan untuk mengisi daya baterai Honda i dan 1 unit Honda Brio sebagai bahan penelitian untuk mahasiswa Fakultas Teknik UI. Selain itu, UI juga menerima beberapa produk yang dipinjamkan oleh Honda untuk mendukung mobilitas dan kegiatan pembelajaran di lingkungan UI. Antara lain 2 unit mobil listrik Honda i, 1 unit sepeda motor Honda PCX elektrik, dan 1 unit power product Honda Sleep 8 i500. Cost structure. PT Honda Motor menerapkan sistem value driven pada cost structure mereka. Cost structure. PT Honda Prospect Motor menerapkan sistem value driven pada cost structure mereka, di mana efisiensi biaya tidak menjadi
utama. Sasaran utamanya adalah memberi kepuasan kepada pelanggan dengan memberi pelayanan premium. Meskipun begitu, PT Honda Prospect Motor tetap menyediakan produk dengan berbagai tingkatan harga agar mampu diraih seluruh konsumen. Demikian, struktur biaya PT Honda Prospect Motor adalah sebagai berikut. Satu, kebutuhan dealer, dua, gaji pegawai dan biaya pemasaran, tiga, biaya layanan antar, empat, biaya lainnya seperti listrik, air, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.